Dulu masih bodoh lah. Oh bodoh. Nggak punya relasi orang dalam, jadi akhirnya asal apply aja kerja. Ikut job fair, nge-apply tahunnya ke Jakarta, tahunnya di Tamrin. Kerjanya pakai dasi. Tapi duitnya tidak berdasi. Oke, halo semuanya, balik lagi di Kenalan Yuk ya. Kali ini kita udah bersama dua tamu istimewa dari mana ya mereka ya? Sekarang sih posisinya di Jogja ya. Posisinya pada di Jogja kan sekarang? Jogja dong. Waduh. Yang satu ini pengalaman. Jadi kita di sini akan cerita tentang pengalaman kerja. Yang satu ini kerja di Mami Kos ya, betul ya? Nggak boleh sebut ya, nanti di blur berarti. Itu salah satu tempat nggak enak kayaknya kalau nyebut ini ya. Nyebut ya apa sih, X sekarang udah nggak Mami Kos lagi, X Mami Kos. Nggak apa-apa berarti. X Mami Kos. Nggak apa sebut aja ya. Nggak perlu ditut gitu, nggak perlu ya. Iya. X. Salah satu pernah bekerja di yang Mami Kos lah ya. Itu adalah yang belum tahu pasti udah pada tahu sih. Tempat orang buat nyari kos tapi online gitu ya, lewat aplikasi. Ini masih heboh bener nih nyiapin kamera. Kalian berdua tuh satu tempat. Kenapa harus misah-misah kayak orang musuhan? Kan selek kita, Beb. Ya orang lagi musuhan aja. Enggak, suaranya bingung nggak sih nanti masuknya? Nah, gimana? Nah, aman. Aja. Aman ya. Aku bisik-bisik ngomongnya, Beb. Kalau satu lagi nih ya, yang pakai baju hijau nih. Yang pakai baju hijau nih. Itu beneran warna hijau? Takut buta warna gak? Waduh. Baju hijau dia pernah apa aja, Jo? Pernah kerja di mana-mana kayaknya ya? Enggak lah. Di situ-situ aja, Beb. Di pengalaman kerjanya udah banyak nih kalau yang satu lagi nih. Paling lama yang aja sih. Paling lama jualan rumah. Jualan rumah. Bukannya pernah di beberapa tempat juga ya jualan rumah? Jualan rumah, ruko, sama isinya. Sama isinya tuh berarti orangnya, Web. Iya, sama orangnya dong. Orangnya dijual dong. Main kan, yang masih bisa menghasilkan cuan tuh kita kejar pokoknya, Pep. Jualan rumah, jualan kopi ya, kopi, terus apalagi, Jo? Di Moka pernah aplikasi Moka tuh kayak akunting ya, aplikasi akunting ya. Aplikasi kasir. Lebih tepatnya ke ini sih, POS ya, point of sale. Ya kasir lah ya, bahasa simpelnya. Bahasanya simpelnya kasir aja, bahasa nggak usah tinggi-tinggi. Gue juga nggak ngerti kalau bahasanya tinggi-tinggi. Anjir lah. Lebay banget. Kasir terus apalagi juga banyak itu pengalaman ini. Mana nih? Baru mau ditanya. Udah hilang. Kita ke Mojo dulu ya. Ada ke Mojo dulu. Gimana? Mulai dari berarti pertama lu gimana? Pertama kali banget ke dunia kerja. Kalau pengalaman gawe pertama kali itu di Tamrin. Apa itu, Bang? Apa itu? Tahu nggak? Bang Australia. Bang Australia berarti? Iya. Ya bang lah bener ya berarti. Sistem Bang swasta luar. Oh, bang swasta luar. Aku cuma jadi telemarketing aja waktu itu. Nawar-nawarin produk kartu kredit, pinjaman, gitu. Kartu kredit, pinjaman gitu ya, bang dari luar negeri. Dulu masih bodoh lah.
Oh bodoh. Nggak punya relasi orang dalam, jadi akhirnya asal apply aja kerja. Ikut job fair, nge-apply, tahunnya ke Jakarta, tahunnya di Tamrin. Kerjanya pakai dasi. Tapi duitnya tidak berdasi. Tapi job fair-nya tuh job fair Lama habis itu job fair di kota job fair sendiri. ini Cikarang. Oh, Cikarang. Waktu itu kuliah ya, waktu kuliah berarti ya. Iya, pas kuliah di sana terus ikut job fair, coba-coba keterima. Interview lah di Jakarta kan. Di Jakarta lagi. ada babe, ada kakak juga di sana. Jadi ya udahlah Jakarta lah cobain. Ternyata duitnya tidak sesuai. Memberanikan diri ke Jakarta lah gitu, yang merantau kerja di sana. Iya, memberanikan diri sih. Karena pengen orientasinya ke sana sih tetap. Nggak sesuai itu gimana maksudnya? Ya bukan UMR Jakarta lah intinya gitu. Enggak UMR. Enggak nyampe UMR. Enggak nyampe UMR Jakarta. UMR Jakarta. Karena kan ya marketing tahu sendiri lah. Ada target ya? Gimana duitnya kan. Target. Misalkan nggak achieve ya udah segitu gajinya. Ada per grade-grade-nya kok, yang junior berapa gajinya, yang senior berapa, yang masa probation berapa gitu. Kalau marketing ya sebutnya ya berarti ya? Iya, telemarketing. Telemarketing. Karena by phone. Oh, karena by phone. Enggak. Iya, itu kan nggak datang, nggak keliling, nggak passing. Iya. Berarti ini nih orang yang suka tiba-tiba nelpon nawarin sesuatu. Nelpon. Itu pengalaman nih kita nih. Pengalaman lagi ngomong, Pak bisa bicara sebentar. Matiin. Bentar ya Mas, lagi rapat, tak mati. Terus tahu-tahu lagi ngomong, tahu-tahu tak mati. Ada yang pernah kayak gitu. Ada yang itu nggak? Ada yang lucu nggak? Kan sok ngelucu gitu, dia ngejawab. Tapi ada. Gimana? Ada yang lucu. Masih ingat nggak? Jadi masih ini momen konyol banget sih. Itu kan bank Australia. Bank luar ya. Dan syaratannya tuh pasti yang dicari karyawan yang gajinya 10 juta ke atas. Karena ngelihat dari hitungan cicilannya kan. Iya. Nah, yang kita telepon itu waktu itu kan ada database tuh. Nggak taunya pas kita telepon itu pedagang bakso di Semarang. Oh gitu. Iya. Terus dibilang, bentar Mas, saya lagi keliling Mas, lagi jualan. Kok keliling jualan? Habis itu dong, omsetnya di atas 10 juta dong dia. Nggak tahu juga sih. Kayaknya itu murni kesalahan dari yang input database. Soalnya di database itu khusus untuk karyawan-karyawan, bukan wirausaha. Wirausaha beda lagi. Gitu. Terus dong, bentar Mas, lagi keliling saya Mas. Loh, kok keliling? Bapak ngapain Pak? Jualan bakso Mas? Udah tidak jadi. Targetnya karyawan. Sih itu. Targetnya karyawan untuk yang kartu kredit. Ini waktu itu lagi nawarin kartu kredit. Terus abis itu ya udah kita cari yang lain. Kalau kerja kayak gitu kan kontrak ya? Kontrak. Ya. Kantornya sih mewah ya berarti ya? Kantornya mewah, kerjanya berdasi, tapi duitnya masa nggak nyampe UMR? Karena awal nggak nyampe UMR gitu. Karena awal ya, karena probation juga kan. Tapi kalau misalkan target terus tapi tetap segitu. Ini yang senior aja ya, yang kelas senior tele itu cuma 2,4 di sana, Beb. Tapi mereka nggak ngandelin gaji, ngandelinnya komisi. Buat kos aja habis itu. Gitu. Lah, buat ongkos aja kelar, Beb. Ya, buat ongkos aja habis itu. Bolak-balik Jakarta Cikarang kelar udah. Oh, masih di Cikarang tinggalnya. Jauh banget. Iya, awal Cikarang kan seminggu, terus habis itu ngekos di sana sebulan, terus ngerasa wah ini nggak bisa nih. 2 bulan di sana nggak nutup duitnya, nombok malah. Kalau kontraknya berapa lama juga? Kontrak probation itu 3 bulan, tapi di 2 bulan pertama tak stop. Oh, kena ini denda dong kalau stop gitu ya? Enggak, izin pamit aja udah. Tapi nggak ada denda atau apa gitu? Nggak ada. Cuma ya bilang aja pas yang ngerasa nggak worth gitu loh. Sanggup. Antara ininya pendapatan sama apa yang saya keluarin. Nah, naik busway berapa? Dari Blok M
bolak-balik, kalau telat harus pakai Gojek. Nah itu jebol di situ sih, duit bayar kos, makan di sana juga. Kenceng juga bro. Makan di kantin karyawannya kan, kenceng-kenceng harganya Pep di situ. Ya udahlah, cabut aja lo udah. Makanya pindah ke Jogja Pep ya. Iya, itu dia. Pindah ke Jogja. Drastis. Berarti itu pertama kali banget Pertama kali. Dan itu dari job fair, Pep. Dari job fair. Karena nggak tahu, belum kenal sama job street, sama LinkedIn. Terus belum punya relasi orang-orang yang udah kerja juga. Karena dulu kan emang orang cari kerja kan sebelum ada LinkedIn, sebelum ada itu kan lewat job fair gitu. Iya. Makanya aku familiar sama job fair nih. Sampai di Cirebon pun job fair juga. Gitu. 2 bulan ya keluar. Balik ke Cirebon. Apa nyoba lagi di tempat lain? Iya. Balik dulu ke Cirebon. Di situ masuklah ke yang balik ke Cirebon rumah. Tuh belum ke hotel dulu. Oh, hotel tuh gimana? Di hotel juga. Hotel tuh dari job fair. Tapi job fair itu cuma informasinya aja, nggak nge-apply di situ, langsung datang ke tempat. Gitu. Ya. Datang ke tempat, terus interview, kita kan mintanya posisinya yang linear ya sama sebelumnya di marketing juga, tapi ternyata marketing hotel beda job desk-nya kan. Terus abis itu ditanya posisi yang kosong apa, karena butuh kerja banget kan. Terus ini kalau mau adanya di kitchen, dia bilang gitu. Oh, kitchen, masak lu? Iya. Tapi nggak jadi chefnya, enggak. Awalnya tuh steward, tukang cuci piring. Iya, yang cuci pakai mesin gitu loh. Cuci segala lah ya. Nah, itu terus 2 bulan dipromot naik ke cook helper. Jadi nggak nyuci lagi. 2 bulan bisa langsung helper yang gitu bantu. Iya, diminta bantu kayak potong-potong, terus nyiapin apa segala macam. Jadi pokoknya asisten chefnya lah. Tapi nggak eksekusi masakan. Oh ya, cuman ya, dorongin troli ke chefnya minta apa? Reverse, kayak gitu. Ya. Ngikutin apa mau chef. Ngurusin purchase barang kayak gitu. Ya. Tapi itu waktu masih dicuci UMR. UMR udah bahkan lebih karena ada ini kan biaya servis kan, service fee-nya kan. Jadi service fee itu ngikutin okupansi kamar. Ya. Itu. Nah, waktu itu karena hotelnya masih baru start juga kan. Jadi ada garansi servis, jadi ada servis minimal yang dikasih dari perusahaan. Oh, masih. Ya di situ alhamdulillah sih lumayan kenceng duitnya. Tapi ya nggak kena libur. Terus asisten chef juga kan naik lagi ya. 2 bulan langsung naik. Sebenarnya nggak naiknya nggak gede banget sih, cuma selisih 100.000 doang. Iya. Cuma kan seenggaknya aku nggak mainin air gitu loh. Iya. Sumpah ngerasain mainin air di sana, capek bener. Iya, cuman capeknya itu ya, rasa ya. Terus sedih juga. Lebaran tuh tetap berangkat gitu. Kalau gitu liburnya kapan? Ya H+2 atau H+3 setelah okupansinya berkurang boleh libur. Kalau lagi high season gitu nggak bisa libur kita. Justru malah duit kenceng di situ. Iya sih benar, kalau itu kan emang banyak duitnya di situ. So sebenarnya banyak banget nih pengalaman Mojo nih, wah bisa dibagi-bagi nih. Jadi pertama pengalaman segitu doang, Mbak. Kerja di Jakarta, bank luar negeri, telemarketing. Karena keadaan aja sih, karena kegoblokan aja sih itu. Terus sekarang terus pernah abis itu di hotel ya. Terus karena capek berarti ya, karena capek memutuskan coba cari yang lain lah gitu ya. Iya. Akhirnya mungkin waktu itu jiwanya di marketing ya, dari hotel cabut, baru masuk ke jual rumah ya. Iya, jual rumah. Sama marketing juga. Ya. Jual rumah berarti dari job fair juga? Itu dari job fair juga.
Ini duta job fair anjing. Ya gimana Pep? Nggak punya ini relasi orang dalam waktu itu. Tapi emang iya kalau dulu kan belum kenal LinkedIn, belum ada job street ya. Dulu tuh emang yang job fair aja. Tapi banyak ya job fair gitu ya. Dulu kebetulan tuh karena dulu pernah sama Abah juga kan. Pas aku keluar dari hotel, Abah juga keluar kerjaan, terus gimana nih biar CV kita bagus terus nggak minimal melamaran kita tuh dilihat. Akhirnya yaudah Jo, kita bikin kartu kuning ke Depnaker tuh waktu itu. Nah pas di Depnaker ternyata ada papan job fair kan, di situ lihat ada lowongan, ya udah langsung kirim, nggak lama dipanggil, nggak lama training langsung kerja di situ. Gara-gara bikin kartu kuning sih. Job fair gitu. Apa udah ada tapi virtual job fair ya. Udah ke arah virtual ya karena COVID ya. Virtual job fair. Jadi job fair kerjalah di tempat marketing jual rumah, yaitu perumahan kan, hitungannya perumahan gede lah. Real estate main sih, harganya tinggi-tinggi juga di situ. Terus ya udah cukup terkenal ya namanya terkenal sih di Indonesia, gede sih namanya, tapi tidak mensejahterakan karyawan. Oh masa sih? Pak, harus ditut nama ini. Harus ditut. Tapi ini sih enak sih, karyawan-karyawannya enak, tapi ya sistemnya yang kurang. Orang-orangnya enak gitu. Ya, kerja sama orang-orang yang enak ya. Nah, karena menurutku kalau perusahaan nggak meliburkan kita di hari raya itu kayak wah ini kacau sih kayak gitu. Tapi kan kadang ada yang nggak libur di hari raya tapi setelahnya kan dapat libur lebih lama. Iya sih gitu. Cuma masalahnya hari raya kita hari raya Islam gitu. Ya beda-beda lah. Itu. Iya, berarti gitu. Teman-temannya enak, cuman itu kan berarti sistemnya sama kayak di bank tadi ya? Enggak? Gimana? Sama kayak di bank kan, kayak kita kerja dapat gajinya segini, kalau misalkan ada target juga, kalau misalkan target terpenuhi, baru ada bonus ya. Istilahnya apa bonus ya kalau target terpenuhi ya? Komisi ya. Kalau normalnya biasanya UMR berarti. Di atas. Kalau yang di atas UMR. Untuk gaji pokoknya. Pokoknya kalau misalkan target terpenuhi nggak terpenuhi gitu loh, ya kan? Iya, tetap segitu. Mau penjualanku gede kecil ya tetap segitu. Nanti penjualan yang besar tinggal diakumulasi dari komisi yang udah pernah kita jual. Maksudnya produk yang pernah kita jual apa aja dihitung komisi persentasenya. Itu tuh komisi berarti ya, bukan bonus ya? Jatuhnya. Bukan, komisi. Setiap penjualan pasti ada komisinya. Jadi mau jual sedikit mau banyak ya komisinya ngikutin persentase nilainya di situ. Waktu di bank juga komisi ya? Waktu itu di bank komisi juga. Oh, di bank berapa komisi? Jadi ya kalau mau dapat duit banyak ya harus gitu. Kalau di bank itu waktu itu kalau nggak salah cuma 2%. Tapi kan bank kan limitnya kecil. Itu semua bank. Nah kalau di semua bank itu saya apa nggak tahu ya. Beda-beda ya kayaknya. Kurang tahu sih kalau persentasenya. Nah kalau di perumahan itu aku dulu 0,7 dari harga jual. 0,7 kan sorry harga neto. Rumahnya gede. Oh neto bersih. Kan rumahnya kan harga bersih. Kan dari harga 1M misalkan dipotong ini. Ya, ada pajak. Terus komisi kita berapa, ya? Potong pajak gitu. 1M ya 700 kan? 7 juta dong. Enggak, maksudnya 700 juta kenanya. Enggak. Oh enggak. Ada paling cuma yang dipotong biaya PPN, terus apalagi ya? Biaya provisi, biaya admin bank. PPN kan gede, udah 100 juta sendiri. Udah 100 juta tuh. Ya sekitar 800-an lah. 800. Biaya balik nama, pokoknya biaya legalitas ke notaris ditanggung sama sana kan. Jadi kita ngikut harga bersihnya. 100, 0,7, 5 juta. 0,7 dari segitu. Biasanya tapi enggak semua harga 1M sih, Pep. Iya. Ada yang paling murah tuh di sana ada yang 300 juta.
300 bersih 250-an lah. 250-an. Iya, sekitar segitu. Lu Jatuhnya segitu. 250, Dapat 0,7 1 koma lah. Iya. Terus dipotong pajak dari sana. Ya, final ya. Terus kena final sekitar 5%. Potong pajak, potong BPJS. Ya, ada BPJS buat 100.000 lah. Itu. Hanya banyak potongannya. Tapi kan itu targetnya gimana sih targetnya? Kalau rumah? Yep. Kalau di Citralin kebetulan targetnya itu per tahun. Jadi per tahun itu limitnya misalkan harus bisa jual 500M, senilai 500M. Berarti atau nilai ya? Nominal berarti, bukan iya, unit ya? Bukan 5 unit. Kan unit banyak pilihannya kan. Semakin banyak unit yang dijual, yang harga tinggi, yang berarti nggak banyak ininya. Jadi nominal unitnya. Nah, nominal. 500 juta, berapa? 500M. Tahun 500M. Rumah 1M. Tapi kan rumah 1M, selalu rumah 1M ada 500 rumah dong. Berarti kan targetnya 500 rumah kan? Iya. Tapi nggak semua rumah. Ada yang ruko. Ya kan misalkan gitu loh. 500 rumah setahun. Susah banget targetnya. Tapi yang harga 1M itu cuma satu klaster, Beb. Yang klaster-klaster lain ada yang harga 2M. Oh gitu. 2,5, ruko juga. Banyak ruko yang ada yang mahal. harga 2,5 juga, ada yang harga 2M. Banyak yang lebih mahal ya. Sedangkan satu klaster ada sampai 120 unit, ada yang 300 unit. Jual kafling juga. Ada yang sampai 4M juga kafling. Tetap gede banget. Berat. Yang biasanya yang tanah-tanah hook tuh gede. Harganya? Tapi kan tetap aja berat juga 500M, bro. Iya. Makanya itu nggak tercapai sih pada tahun itu. Nah, ada yang tercapai di tahun selanjutnya turun. Emang ada orang yang tercapai cuma 200. Itu kan akumulasi dari total semua sales. Oh, semua sales. Iya. Pikir satu orang 500. Enggak gila aja. 4 orang udah kaya kita, Pak. Iya, maksudnya kalau targetnya segitu kan nggak mungkin dong, nggak masuk di akal. Berarti targetnya per semua ya. Kalau waktu di bank targetnya berapa? Kalau di bank itu targetnya per tim. Sebulan 100 juta. Nominal juga ya jadinya ya. Iya, nominal juga. Terserah mau jual kartu kredit limit 20, 30, 10 boleh. Yang penting sebulan 100 per bulan. 100 sebulan. 100. Per tim lebih masuk akal sih, cuman emang susah juga karena bukan bank apa? Iya, bank luar plus bank umum lah. Ini tele juga kan. Orang telepon juga. Waktu itu masih belum terlalu trust juga untuk kok dari telepon bisa gitu closing. Orang kan pikirnya ketemu terus tanda tangan kertas segala macam. Itu udah paperless semua. Jadi masih dikira penipuan lah. Masih banyak mindset yang kayak begitu juga di sekarang ya. Customer. Target bank 100 juta sebulan ya. Mahan. Kalau nawarin rumah kayaknya lebih gampang ya daripada nawarin bank itu ya, karena telemarketing itu ya. Nawarin rumah gimana sih? Orang nih udah dikasih, udahlah pokoknya kalian nawarin rumah gitu ya, nggak dikasih ilmu apa-apa atau ada ilmunya? Iya, kayak awalnya dilepas gitu aja gimana caranya kamu bisa jualan gitu. Ya pokoknya training pun cuma product knowledge doang, nggak dikasih tips-tipsnya atau trik-triknya, nggak ada. Iya berarti yaudahlah jual rumah gitu ya, terserah kalian mau pakai cara apa. Asumsinya mereka berpengalaman gitu kan. Jadi ya udah langsung aja. Tapi ya susah juga tetap jualannya. Kalau kayak gitu misalkan lu 2 orang kan, lu sama Ilham sama-sama marketing gitu. Ya, terus 1 orang ya dia mau beli nih. Kalau kerja sama gitu bisa nggak sih nanti dibagi 2 gitu? Bisa nggak sih? Kayak 0,7 nggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Makanya kita di sana harus pintar-pintar jaga database.
Terus emang bersaing dong satu sama lain. Iya, bersaing. Bersaing kan, benar kan? Segitunya Susahnya di situ. bersaingnya. Nggak, kadang paling pernah kayak bentrok nih. Ini sebenarnya customerku, katanya di sana ngeklaim juga dia pernah komunikasi sama aku juga. Nah, gitu kan gimana? Terus akhirnya bentrok, musuhan. Ya kita panggil koordinator kita diselesaikan. Enaknya gimana nih? Gitu. Biasanya kalau nggak nemu solusinya, ya udah ditarik aja sama core-nya. Dianggap ke penjualan corporate. Core-nya yang lanjut. Bukan by sales. Core-nya yang lanjutin. Bukan by sales. Makanya kadang kita di kalangan bawah tuh kita udah beresin duluan. Udah, yaudah ini kamu aja yang ambil. Nanti kita cari yang lain. Kayak gitu. Enggak ada kayak gitu ya bagi dua. Ya, kan kayak udahlah manusiawi aja gitu. Ada paling komisinya aja. Komisinya nanti bagi dua. Tapi secara poin masuknya ke mereka kan poin mah nggak penting. Poin itu cuma buat performance doang lah intinya. Yang dipenting kan duitnya kan. Iya, yang penting kan duitnya sih. Poin ada poinnya juga. Kalau poinnya banyak kenapa nanti? Iya, misalkan poinnya aku ngejual 10 rumah, 20 rumah. Nah, temanku jual 5 rumah, 3 rumah gitu. Nggak masalah. Ya, misalkan aku jualan poinnya kasihin aja ke orang, tapi nanti komisinya lari ke aku kayak gitu. Buat apa ada poinnya kalau kayak gitu? Ya buat ngecek performance kita aja sih sebenarnya. Kalau poinnya kecil dipecat gitu? Enggak. Dipecat itu kalau nggak ada jualan aja. Kalau selama masih bisa nyetak poin 1 atau 2 tetap lanjut. Gitu. Yang penting 1 aja tuh udah tetap lanjut. 1 tetap lanjut. Atau 2 atau 3 masih aman. Kan kalau 1 banget gitu 1 terus 300 juta sebulan cuma 1 nggak ngerugiin. Nggak masalah. Bayar gaji. Aman. Bahkan ada ya yang dapat sebulan ini bisa jual 3 unit. Yang 1 unit terakhir itu di hold, ditahan buat di bulan selanjutnya. Bulan depan. Iya, buat di bulan depannya. Jadi biar bulan depan terhitung ada poin baru lagi. Supaya nggak gitu. Iya, supaya nggak kepecat di bulan selanjutnya. Maksudnya kena rapor jelek lah. Berarti paling lama di jualan rumah itu ya? Jualan rumah paling lama. Berapa tahun juga? 1,5. 1,5 udah paling lama ya. Tapi emang susah sih ya, jual rumah susah gak? Susah, Pep. Karena kebetulan yang rumah punya aku ini susah, unitnya susah, harganya tinggi-tinggi kan. Kita harus punya segmen sendiri. Kalau rumah yang subsidi mungkin gampang jual. Lebih gampang. Karena kan bukan produk primer. Rumah real estate. Gitu, terus udah lah ya jual rumah selama 1,5 tahun. Habis itu apa aja? Kemana juga? Masih di Cirebon ya? Habis itu Moka. Oh, marketing aplikasi kasir. Aplikasi kasir ya. Itu di Cirebon. Di Moka nggak lama sih. Ke Jakarta juga? Kalau kantornya di Bandung. Kantornya di Bandung. Tapi untuk regional wilayah kerjanya kita di Cirebon. Oh ya. Berarti taunya lewat mana? Job fair juga? Enggak, itu dari Job Street. Oh, udah mulai ke Job Street. Udah mulai paham Job Street tuh kita tuh. Berarti lu yang nge-play ya? Nge-play. Karena emang udah bosan juga kan, udah penat kan di marketing. Nah, cobalah cari yang baru. Terus ya udah, akhirnya masuk sana. Sana, itu kan modelnya apa? Nawarin aplikasi kasir kan? Ke restoran-restoran? Iya. F&B, retail, jasa, kayak barbershop gitu. Ini jatuhnya lebih gampang ya kayaknya. Banyak yang tertarik nggak di lokal? Waktu itu belum terlalu mudah juga, Pep. Karena untuk di Cirebon sendiri ya, dulu kayak rumah makan gitu masih trust sama cash register. Manual yang pakai cek ya? Manual.
gitu ya. Kayak gitu. Itu kita tuh nggak cuma jualan, tapi gimana caranya nyiptain mindset baru gitu. Ini loh ada alat yang mengedukasi kalau harus mengedukasi dulu. Ada yang lebih murah. Susahnya di situ, dan juga biaya subscription-nya lebih mahal kan dibanding beli cash register. Kan kalau cash register beli alatnya jual putus tuh udah. Kalau sekarang harus berlangganan kan setiap tahun. Kalau ini berlangganan. Masih ada kan sekarang ya aplikasi gitu berlangganan. Banyak sih. Banyak. Termasuk Moka tuh punya kompetitor banyak juga kok. Jualan. Apalagi coba aja datang ke tempat-tempat nongkrong itu pasti macam-macam kan. Ada Moka, ada Maju Pos, ada Raptor, ada apa lagi. Banyak pokoknya. Jualan aplikasi. Itu ada target juga? Ada dong target. Sebulan berapa targetnya? Minimal sebulan itu minimal waktu pas awal 3 tenan. 3 tenan minimal. Terus berarti bulan pertama. Sama ya sistemnya ya? Kayak gaji pokok, orang hilang. Kayak gaji pokok terus kalau target terpenuhi, komisi apa bonus-bonus dong? Komisi juga? Komisi? Enggak, maksudnya enggak ada. Kalau kayak komisi gitu itu kita 30%. Oh, gede tapi komisinya ya. Jual 3 juta, ya jual 3 juta dapat 300.000. Itu alatnya emang agak mahal sih. Terus itu berlangganan tiap bulan kan nggak awal beli alat kan? Ya. Beli alat. Langganannya sekitar 3 juta per tahun. Nah nanti alatnya beda lagi, hardware-nya beda lagi. Itu setahun 3 juta. Udah nggak lama ya di situ ya. Terus lanjutlah ke nggak lama. Habis itu ya udah ke Jogja berangkat udah kita. Jogja karena hidupnya mahal di sana, jadi mencari kehidupan yang lebih murah. Jogja tuh angkringan. Tapi sebenarnya nggak langsung berangkat ke Jogja sih. Nah, kemana? Masih di Cirebon, nggak langsung. Ya pokoknya ke Jogja lah ya, karena angkringannya murah. Makanan tuh 3.000 cukup ya? Cukup. Ya sih. Dan itu sekali makan 3.000 cukup. Itu mic-nya belum nyalain tuh. Ke Jogja. Ini terus apa? Usaha ya? Usaha. Ini nih mengadu nasib sama bapak mami kos di Jogja. Aduh, nasib tuh jangan diadu. Enggak diadu, diperjuangin. Nasib tuh sifatnya kompetitif sekarang, Pak. Nasib tuh bisa dirubah. Jadi sekarang kan, ini yang sampai sekarang ya? Gimana, Beb? Yang sekarang lagi dijalanin kan? Bukan? Katanya pernah ini juga, jual rumah juga di Jogja kan? Siapa nih? Lu kan masih belum selesai, Jo. Belum selesai. Kita ini sih interiornya tok, kayak jasa interior. Ngisi barang-barang rumah. Ngisi barang-barang, ngedekor. Oh, jasa dekor atau ngisi? Jadi plus ya? Iya, ngedekor terus ngisi. Kasusnya gimana? Ini ada rumah, terus kosong, coba dong di desain gitu ya? Nanti kan didesain dulu tuh, desain interiornya kayak gimana. Terus mau nggak kayak begini? Kalau misalkan mau desain yang kayak begini, harganya sekian. Udah langsung didesain. Nanti barang-barangnya harga sekian itu udah termasuk barang-barang yang ada di sini. Dan jasanya juga. Jadi paketan. Ya. Terima jadi lah. Terima jadi aja udah. Kayak gitu. Banyak kok sekarang di TikTok yang open kayak begitu. Oh gitu. Ikut orang ya berarti? Iya banyak. Kerjanya ngikut orang gimana, Jo? Apa punya tim? Itu ngikut orang. Ikut orang ya? Ya di situ, terus udah nggak berapa lama juga? Ya kelam lah pokoknya.
Habis itu kan ikut ini ya, jadi tukang desain juga katanya. Nah itu, jadi itu awalnya ngedesain doang, tapi lama-kelamaan disuruh ikut ngedesain yang lain, ikut ngedesain dekoran juga. Tadinya desain apa? Tadinya itu desain sosial media, terus sama desain untuk kebutuhan fashion kan di konveksi itu. Oh, sosial media. Terus karena dia bosnya itu punya usaha jasa desain interior juga, akhirnya dilibatin juga di situ. Dan karena waktu itu BU kan, apa aja dihajar udah. Semua diambil, semua sikat aja lah gitu ya. Iya. Tapi jadi banyak dong penghasilannya dari sini ada, dari sini ada. Ya, alhamdulillah lah, main. Akhirnya sekarang habis dari situ berarti inilah ya, sedang project sama orang Mamikos ini ya. Apa ada lagi sebelum itu? Nggak ada. Kebanyakan Beb. banyak lah. Udah kebanyakan ya. Sama kentang nanggung. Dari Jakarta, terus di dapur juga main air ya. Main ke rumah-rumah juga. Ya itulah ya. Waktu ini job street kan? Pokoknya sulit. Di Jogja apa? Yang apa? Yang terakhir nih, yang desain itu job street. Itu dari akun ini, akun IG. Akun IG. Infoloker gitu. Oh, infoloker. Iya, cari di IG. Ada nomor telepon gitu ya? Udahlah. Masukin situ. By WA? Enggak, ngirim email. CV ke email. Ngirim email. Itulah ya pengalaman kerja Mojo, banyak sekali, banyak yang bisa diambil. Gimana kalian kalau misalkan nyari kerja ya, ada job fair, ada job street. Kalau sekarang kan mungkin lebih ke job street, LinkedIn ya gitu ya. Ya, job street, LinkedIn, Zelos. Ya. Ini. Sama Instagram. Ya, Instagram terakhir tuh. Tiba ada buka locker ya, info locker gitu ya. Iya, info locker gitu. Banyak kok kan. Makanya nggak ada tuh alasan bilang susah cari kerja itu. Udah banyak kok sekarang. Ini kemauan ya, asal ada kemauan ya. Iya, asal ada kemauan. Setuju. Ada kemauan, nggak bakal susah cari kerja ya. Iya. Ya kalau dari beberapa elemen itu nggak bisa ya orang dalam udah gitu kan. Itu nggak bisa lagi loh. Berarti network ya, istilahnya network penting ya. Iya, networking. Kita itulah pengalaman kerja Mojo di berbagai hal ya. Buat belajar juga barangkali mau nyari kerja tuh. Kenapa nih ketawa nih? Sebelum masuk ke project baru nih, kita masuk ke yang Mamikos dulu nih. Pengalaman kerja di Mamikos. Berarti waktu itu ini ya, kan kuliah ya? Kuliah ya? Iya, iya kuliah. Kenapa ketawa nih? Ada sesuatu nih. Ada sesuatu yang disembunyikan nih. Lucu sama rambutmu, Beb. Iya, rambut gue acak-acakan udah malam. Kalau malam rambutnya nggak acak-acakan kayak gini. Udah lah, biarin lah ya. Malam kok, Beb. Rambut bawa bapak anak satu emang. Kayak begitu, Beb. Ini udah apa ya? Ya, demi menafkahi anak mungkin. Ya. Lanjut. Ya, lagi berjuang. Ya, balik lagi ke pernah bekerja di Mamikos. Gak apa-apa nih, bener nih. Aman nih. Ex Mamikos. Ex aja. Udah cap soalnya. Oh, udah ex Mamikos. Iya. Di waktu itu kuliah ya. Kuliah di jurusan IT. Iya, pendidikan teknik informatika. Belajarin masalah tentang IT lah ya. Coding dan sebagainya gitu ya, Pak ya. Iya, betul, Pak. Kita manggilnya Pak aja lah ya, biar enak lah. Pak Mojo, Pak Febri.
Ya, Ya, mau oke. mau sista juga nggak apa-apa. Ya sis, jadi waktu itu Kita manggilnya Pak Audit KPK aja kita. Bahaya ada orang pajak sih. Ya. Tenang, jadi kita punya NPWP kok, Pep. Aman, Pep. oke aman. Cek ya, Ayo siap. dicek ya. Itu kan tadi udah cerita tuh banyak komisi-komisi yang bayar nggak nih ya. Jadi ya balik lagi ke topik tentang waktu itu dapatnya dari mana Pak? Dapat apa? Bisa info gitu, job fair atau ini? Info apa kerja di Ah, Mamikos? kerja. Berarti pertama kali langsung ke Mamikos. Oh, mungkin gue cerita dulu kali ya. Jadi Ah, aku tuh kerja sebenarnya kalau secara full time ya pertama kali di Mamikos. Tapi sebelum ke Mamikos tuh aku intern magang magang. magang dulu. Jadi apa ya, sambil nyusun skripsi sambil magang waktu itu magang di RG ruang guru Oh, ruang tuh guru. 4, Ya. 4 bulan, jadi quality control bisa dibilang. Jadi tugasnya apa ya, ngecekin performance dari teman-teman sales. Nah tadi kan kayak Mojo kan kerja di bagian sales. Ya. Nah di ruang guru tuh ada tuh tim yang QC performance-nya mereka, kayak bener nggak nih cara jualannya, terus bener nggak nih cara approach-nya. Itu waktu itu magang di situ. Nah waktu itu magang di situ juga bisa dibilang apa ya, nggak sesuai sih sama ekspektasiku. Awalnya pengen masuk ke bagian QC untuk aplikasi. Ternyata pas waktu apply atau diterima malah QC. QC sales. Betul. Bingung kan. Terus aduh gimana ya. Ya udahlah tak terima gitu sih. Nyari Itu pengalaman. musuhnya sales sih, Pep. Biasanya, Ya Pep. Kalau di musuhnya sales kantor-kantor, ini. Pep. Ini pantesan nih duduknya beda-beda Iya. padahal satu tempat. Kita musuhannya itu gara-garanya. Iya. Kita malas kalau sama regulasi-regulasi kayak gitu, Pep. Orang jualan mah pengennya jualan aja udah. Iya. Tapi kan ada standarnya lah. Maksudnya biar fair gitu loh. Nah waktu Biar itu kerjanya gitu lah. Kurang lebih. biar tetap di jalurnya lah ya, nggak keluar jalur gitu. Di ruang guru magang 4 bulan. Itu udah dibayar belum sih kalau magang? Bayar lah. Magang Pasti tuh lah. udah Aduh. dibayar ya? Oh, tapi Udah. statusnya magang. Gue pikir orang magang tuh kayak kan kuliah kan terakhir kan ada magang kan. Itu tuh udah dibayar ternyata ya. Ya, Gak ngerti juga gua bayar. ini. Bayar dong. Jadi Eh, waktu itu juga sebenarnya dari kampus ada magang sih, cuma aku magang lagi aja di hmm, RG terakhir tuh. mm, Di situ baru selesai magang, lulus wisuda, langsung dapat di Mamikos. Jadi produk UX designer sih. waktu ruang guru tahu infonya dari mana berarti? Ada info magang. Emang sih kayak dibilang Mojo tadi dari Job Street atau Indeed gitu. Pokoknya job portal online gitu. Portal online ya. Iseng gitu kan, kayak nyari pengalaman ini deh yang Pak, magang di startup gitu, terus dapat ruang guru. dapatlah di situ. Karena nggak nyaman ya, nggak seneng dengan tempatnya, pindah cari suasana baru gitu ya. Hmm, Terus betul betul. berarti ini job street lagi lewat aplikasi job online gitu lagi. Yang Mamikos. Ah, dapat. Oh iya, yang Mamikos sama sih job street. Jadi apa ya, jeda sih, lumayan ada jeda beberapa minggu, terus wah ini harus nyari kerjaan full time kan, udah mau lulus kan gitu, terus dapat Oh, berarti Mamikos lagi nyari ya di job street juga kalau nggak salah aku dapat juga. Lebih cepet sih untungnya ya, keras apa ya iya, dari company-nya bener. itu hitungannya cepet loh beberapa minggu itu. Ada beberapa orang yang di sebelum-sebelumnya yang tekannya itu ada yang sampai 2 tahun atau berapa tahun baru dibales. Kayak dia waktu itu apply buat magang, tapi baru dibalesnya tuh pas dia udah selesai, udah lulus gitu loh. Makanya ini baru kerjanya setelah itu. Oh iya iya iya. Nah, Ya itu dia, HR-nya. iya kan kayak gitu kan ada yang lama gitu.
Iya, HR-nya ya kalau nggak HR-nya bisa bilang sekarang lagi apa ya, lumayan diangkat lagi isu lowongan kerja yang fake gitu. Nah atau itu juga bisa jadi. kalau kabar baiknya belum butuh lah ya, berarti perusahaannya mungkin belum butuh atau apa gitulah. Nah, kalau belum butuh ngapain pasang Ngapain di pasang ya? ini, Pak? Harusnya Iya, atau belum butuh orang kayak kita gitu, butuhnya ada yang lain dulu gitu. oh, ya. Kalau nggak Didahulukan, udah yang memenuhi, didahulukan. Heeh. kalau nggak kuotanya udah memenuhi. Gitu. Udah dapat yang lain. Ya udah dapat yang lain. Udah dapat yang lain. Diduakan kita. Iya, diduakan. Ditigakan malah diempatkan. Lebih malah ya, tergantung kuotanya. Tapi waktu itu berarti kan nggak hanya ngeplay di Mamikos kan pasti. Pasti banyak kan. Nggak Kita apa? nggak hanya ngeplay di satu tempat kan. Pasti banyak Oh iya, ngeplay kan. betul. Ada Aku yang tuh kepanggil lagi nggak selain itu? Cerita yang pernah kepanggil lagi ada nggak? oke. Jadi waktu itu sebenarnya aku apply ke front end engineer, jadi istilahnya software engineer lah, teknisi engineer gitu. Waktu itu di perusahaan Jogja sih, macam-macam ya, ada SkySea, terus ya perusahaan sebenarnya dia perusahaannya ini multinasional, bukan nasional ya, apa ya namanya, kantor base-nya tuh luar negeri gitu kan, cuma gitu ya. ada Jogja. Nah cuma software engineer kan, Remote, aku kerja apply, hitungannya mungkin kerja remote, jadi client ya, base gitu kerja sih. remote ya. Nah apply, pokoknya dulu tuh pengen jadi software engineer gitu, apply software engineer banyak lah pokoknya, role software engineer, terus nggak dapat panggilan, tapi pas kayak tes kayak gitu tuh ya bisa bilang banyak yang gagal lah gitu. Nah itu juga mungkin kelemahanku sih. Jadi waktu kuliah itu kan ada penjurusan ya, ada kayak ke sistem informasi, ada yang ke multimedia. Nah waktu itu aku kuliah bisa dibilang sistem informasinya nggak tak dalemin, atau kayak yang ngoding paham tapi nggak expert banget lah waktu kuliah. Akhirnya waktu itu ya salah sih, harusnya apply-nya jangan software engineer gitu kan. Udah apply ya banyak yang gagal lah bisa bilang, atau nggak cocok juga. Habis itu baru coba deh ganti yang jangan engineer gitu, carinya yang desainer, karena aku juga sebelumnya penjurusannya di multimedia, terus sama ya masih ada skill lah di situ gitu yang lumayan dominan lah kalau aku rasa gitu. Ya coba dapet tes Mamikos itu, ya udah keterima gitu. Oh iya. Cara daftar di Jobstreet itu urutannya gimana sih? Kita bikin CV dulu ya, gitu ya. Kita bikin akun, kita bikin CV ya, berarti ya bikin CV dulu. Terus kita cari lowongan kerja di Jobstreet gitu ya. Kan banyak orang-orang perusahaan tuh nyari buka lowongan di situ gitu ya, nyari infonya di situ ya. Terus caranya ini, terus kita apply gitu ya, pilih mau apa, kayak mau marketing, dan nanti ada filter marketing gitu ya caranya. Aku belum tahu juga tuh cara di Jobstreet. Kita itulah ya ngajuin. Benar sih, caranya kayak gitu. Kayak gitu ya. Tapi kalau nggak salah di Jobstreet itu udah ada CV buatan sendiri gitu sih, Pep. Jadi misalkan kita belum punya CV ya, benar-benar yang dibuat sendiri, di Jobstreet itu nyediain. Jadi kayak kamu tinggal input pengalaman kerja, terus skill kayak gitu. Tinggal nanti udah kebentuk tuh CV-nya via Jobstreet. Jadi tinggal nanti ada lowongan di listnya, tinggal apply aja sih. Gitu. Itu gue cari kerja di situ ya, Jobstreet. Gak tahu ada yang menawarkan lebih tinggi gitu kan, 100 juta sebulan. Anda kan sudah kerja. Ya kan tahu ada yang nawarin 100 juta sebulan gitu kan. Wah. 100 juta sebulan bisa jadi kerjanya santai gitu kan. Ya. Jadi CEO aja, Pak. Iya, amin. Mungkin ya suatu saat. Itulah ya, terus diterimalah di Mamikos di Jogja. Ya, Mamikos base-nya waktu itu masih kantornya di Jogja. Tapi sekarang udah ada di Jakarta juga sih. Pusatnya di Jogja dulu ya? Pusatnya Jogja.
Oh iya, Mami Kos semuanya pusatnya di Jogja engineer. ya? Hmm, pikir Tapi pusatnya di sekarang yang Jakarta, ada cabang di Jogja gitu. enggak. Soalnya apa ya? Semuanya ya kayak engineer, product manager, pokoknya ya role-role yang penting tuh di sana semua awal mulanya. CEO, foundernya juga di situ. Kan orang Magelang, orang Jawa. Magelang, lokal, makanya dia milih Jogja ya. Hmm. Murah nggak kamu Jakarta. Tapi sekarang udah di Jakarta ya. Gimana? Sekarang pusatnya udah di Jakarta. Kan tadi cerita katanya pusatnya udah di Jakarta sekarang. Nggak tahu ya bisa bilang pusat atau enggak, tapi ada 2 headquarter gitu, dari Oh, Jogja sama Jakarta. udah. Jadi kadang ada juga yang engineer atau posisiku juga yang di Jakarta gitu. Jadi kerjanya ya udah bisa aja dalam satu tim tuh terpisah. Ada yang di Jakarta dan di Jogja. Jadi Uh, koordinasinya benar-benar lewat online ya. Bagian apa Pak? Situ? Gimana? Bagian apa di situ? Mami Kos? Kalau gue sekarang product designer. Dari awal masuk product designer. Kok kok sekarang dulu kan? Dulu kan X. Iya, X. Sebelumnya product designer. Product Gitu. designer. Jadi ya tugasnya kayak ya ngedesain fitur, terus interface, terus experience biar user atau yang pakai aplikasi itu enak, nyaman, Nyaman gitu ya. gitu. Itu tim ya, berarti kerjanya tim ya? Tim. Ada, ya itu bareng engineer juga. Berapa orang itu? Beberapa orang, satu tim tuh komposisinya nih ya, ada product manager, ada designer kayak aku, product designer, terus Engineer ada tadi. engineer, developer. Nah, nanti engineer developer tuh ada cabang-cabangnya lagi gitu sih, Oh Pak. iya. Karena nggak mungkin nggak sanggup sendiri juga kayaknya kalau udah sekelas Mami Kos. Iya, Engineer-nya. kayaknya nggak juga deh, memang idealnya gitu ya. Iya. Tapi ya kadang ada sih yang baru rintisan itu one man show gitu, Wah, produk itu satu. emang lagi fight banget dia, berjuang banget sendiri. Itu Kalau biasanya yang baru. Tapi kan kalau untuk kayak udah agak besar kan dia perlu waktu yang cepat untuk ininya, jadi perlu banyak banyak orang lah buat di engine. Berarti itu Betul. berarti lu belajar ini ya, belajar orang tuh nyaman gak sih kalau tampilannya begini gitu ya. Berarti ada survei ya kayak gitu ya. Survei ada, ya itu research pasti, research juga tugasnya waktu itu. Eh, Survei, interview, validasi juga suatu konsep, idea, desain kayak gitu. Cara penghasilan Mbak, itu kan startup ya berarti ya hitungannya. Betul. Kerja di startup ya. Secara penghasilan fresh graduate sana tuh nyaman. Nyaman nggak? Fresh graduate di sana Iya. nyaman. Tergantung, kalau dulu sih bagi aku nyaman karena ya lumayan lah di atas UMR Jogja gitu dulu. Dan apalagi kalau sekarang, apalagi misalnya Mami Kos punya ya ada cabang di Jakarta, ya nyesuaiin juga sih nanti yang di Jakarta gimana. Ya kan udah Gitu. berapa tahun kan naik juga kan. Nggak Pasti. pasti itu lah. Pasti dong, pajak juga ikut menyesuaikan kan. Iya, pajaknya juga ini. Iya. Tergantung Oke lah ya, penghasilan. fresh graduate cukup nyaman lah kalau di startup gitu. Itu emang Cukup nyaman. Tinggal standar startup yang lain juga kan sama kan, nyaman lah gitu. tergantung sih Pep, startup yang lain tuh gimana ya. Karena ada yang startup growth, maksudnya Ya emang lagi baru growth. merintis ya, baru merintis gitu mungkin ya. Yang baru merintis mungkin. Ada yang benar-benar merintis banget ya, maksudnya gini. Kalau yang growth tuh bisa jadi dia udah dapat pendanaan gitu dan hiring gede-gedean, bahkan mau bayar kita ya di atas UMR itu gitu. Ada yang emang ngerintisnya tuh ya nol, artinya apa ya, hanya bisa upah UMR juga ada kayak gitu. Tapi ya balik lagi itu tergantung kita bisa tahu company profile sih saat melamar kerja gitu.
Kalau Mami Kos mah ya udah bersaing sama Tokped sama gitu-gitu lah pasti. Gak juga cuy. Topet tuh udah bukan startup lagi bisa dibilang. Jaminan lah ya kalau di Mami Kos juga. Apa? Di jaminan lah, udah aman lah. Aman. Iya betul. Akhirnya sekarang katanya mau ke Jakarta nih. Ya jadi enggak sih ke Jakarta kalau ada project aja yang di kantor baru ini nanti. Kantornya emang Jakarta, cuma work base tuh nanti di Cirebon sih. Kerja remote. Jadi kerja remote. Kerja remote ya. Sekarang lagi musim banget kayak gitu kerja remote. Nyesuain sih kan, masih pandemi juga nih. Ya masih pandemi juga. Belum ada kejelasan gitu. Ambil bisnis ya sama si Bapak Mojo ini. Ya Jo. Apa? Ambil bisnis kan? Ambil bisnis. Ya usaha atau apa sih sekarang yang lagi dijalanin? Ini sama si baju hijau nih. Si baju hijau. Nggak ada sih. Apa Jo? Emang lagi diambil? Emang kita ngejalanin apa? Nggak ada apa-apa ya. Lebih ke gimana? Kita ini aja sih sharing knowledge, dan Mojo juga mau mencoba di dunia startup itu, yang artinya apa ya? Belum ada sih Pep, tapi mungkin bisa aja ada ke arah sana ya. Masih saling belajar lah. Mojo rencana mau ke startup juga Jo? Atau udah? Jauh. Wah lagi nonton Bob ya? Bob. Sebenarnya udah di startup kan dia. Oh udah di startup. Itu kan dulu. Iya kan Moka startup. Iya udah pernah startup. Kalau sekarang ngincar juga tuh kayaknya. Ngincar PNS Pep. Amin. Mantap. Amin. Pemda Jakarta. Iya. Kalau nggak Pemda sinilah Jogja. Pemda Jakarta lah. Mantap. Biar bisa nikmatin uang pajak juga kan kita kan. Ya mantap lah. Jakarta itu. Ini bahaya nggak sih ngomong gitu kan? Pajak. Ya jadi ini sih kerja di startup ya. Kalau sekarang kan mungkin banyak impian juga gak sih, kayak orang-orang tuh kerjanya ngarahnya ke startup karena banyak di TikTok itu kayak di startup tuh snacknya gratis, ambil sendiri, kerjanya work apa yang bisa di mana aja gitu ya, nggak yang terpaut hybrid gitu ya. Ya itu emang benar gitu ya? Benar gak tuh? Benar sih. Aku pengalaman waktu yang di Moka gitu, dan enaknya ini apa? Benar-benar profesional by system gitu. Nggak ada kayak senioritas apa segala macam, semua disamain by system. Enaknya kayak gitu. Mau kamu S1 S2, kalau di posisi yang sama ya udah kayak begitu. Udah ya, kurang lebih. Apalagi ini WFH juga kan. Ya WFH kan iyalah, karena ada Imitrin. Sekarang lagi naik Imitrin. Jadi itulah ya kurang lebih pengalaman kerja dari kawan-kawan kita. Apa tahu ada yang bisa diambil di sini ya buat orang-orang yang mau. Tidak ada yang bisa diambil. Ada lah pastilah. Jadi ya pengalaman gimana rasanya. Tentang kita ini marketing, gimana rasanya. Ini buat orang-orang dulu kan, mereka tuh ada banyak orang juga lagi nyari kerja nih. Terus pengen tahu gimana sih rasanya kerja jadi marketing rumah. Iya, sebutnya marketing rumah. Gimana sih rasa kerja di startup? Gitu kan, bertanya-tanya. Nah, ini kita bisa belajar dari orang-orang yang sudah mengalaminya langsung. Berapa komisinya? Gitu. Ya, tapi ada satu yang kelewat, bro sih. Apa nih? Ya biasanya di awal nanyain ini apa barang termahal yang pernah dibeli, boleh nggak nih cerita dikit? Itu dulu Pak. Ini tuh udah di penghujung acara. Penghujung.
Seingetnya aja atau inilah yang bisa diceritain lah. Barang termahal yang pernah dibeli. Biasanya gitu gua di awal, cuman lupa. Harus barang ya? Iya, mau apa memang selain barang? Sewa apa yang pernah termahal gitu? Ilham. Bapak Ilham dulu nih. Lebih banyak barang yang besar. Hah? yang teringat. Nggak perlu ini. Barang termahal. Pernah dibeli. Oh, yang pernah dibeli atau sewa? Yang pernah dibeli atau apa? Yang dibeli atau disewa? Oh, disewa tuh ada yang mahal ya? Mobil ya? Sewa apa yang mahal ya? Sewa apa aja yang mahal? Sewa pilar. Ya pilar bisa kan mahal. Ya kalau beli apa ya? Bentar, aku ingat-ingat deh. Kayaknya saham ya, Bang. Saham ya? Lo beli saham kan mahal ya? Saham yang saklotnya tinggi nih berarti. Ya enggak juga sih. Maksudnya apa ya? Ya saham atau reksadana deh, aku lupa. Pokoknya itu yang bukan barang ya, bilangnya apa ya? Barang apa ya? Produk kali. Ya, apa yang pernah dibeli yang termahal lah itu ya. Iya, itu sih. Seingat tuh. Reksadana atau saham. Emang anak saham. Kalau emang anak saham pasti termahalnya saham sih. Gak juga. Kayaknya barang yang lain kayak yang lain kan. Yang satu ini punya saham di mana-mana nih guys. Lu apa Jo? Yang termahal, barang termahal. Apa barang? Ya. Kalau barang sih nggak ada yang mahal, paling apa ya? Ya elektronik aja kayak HP, laptop, beliin buat di rumah. Kalau yang bisa dinilai tinggi gitu ya, buat biaya kuliah. Biaya kuliah, paling mahal biaya kuliah. Paling mahal biaya kuliah. Yang waktu di Cikarang itu ya? Itu enggak, itu masih minta. Yang di sini, yang di Jogja. Oh ya, yang diminta nggak dihitung ya? Ya, yang minta nggak dihitung, yang hasil kerja aja. Hasil kerja sendiri, betul. Nah, saya biaya kuliah, satu saham. Sama buat itu invest kedai juga kan? Oh iya, invest usaha. Yang termahal adalah investasi usaha ya. Itu sih. Itulah ya. Satu mahal kita barang.